Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita sudah masuk di semester kedua tahun ajaran ini. Mudah-mudahan Ibu berharap kalian semuanya pada sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan mengejar dulu beberapa materi yang kemarin sempat tidak terajarkan oleh Ibu, tapi ini penting terkait dengan unsur aljabar, karena aljabar itu adalah ilmu yang akan kebawa terus sampai dengan kalian kuliah ya. Nah, sekarang kita punya di sini apa sih belajar aljabar. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Yang pertama, lihat ya, di sini ada gambar ya, gambar jagung ya. Di sini ada yang dikasih tempat 1, 2, 3. Ini ibarat kata habis ngambil jagung nih dari kebun. Nah, siapa yang ngambil jagung nih? Pak Udin memanen jagung dari kebunnya, hasilnya 4 keranjang penuh, sisanya 3 di luar keranjang, gak muat gitu ya. Nah, dengan asumsi banyaknya jagung pada keranjangnya sama, bagaimana menentukan banyak jagung dalam bentuk aljabar? Nah, coba lihat. Artinya, kalau lihat dari gambar ini, berarti yang di dalam keranjang itu ada berapa keranjang? Kalau kita menyatakan bahwa jagung itu satuannya adalah keranjang, berarti ada berapa keranjang? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 keranjang. Oke. Ada 4 ya, 4 keranjang dan 3 jagung. Nah, kalau dalam aljabar itu sebenarnya itu apa sih? Aljabar itu adalah bahasa matematika untuk menyederhanakan. Jadi kalau misalnya kita menyatakan ada 4 keranjang jagung ditambah 3 jagung, 3 satuan jagung gitu. Kalau gitu kan terlalu panjang. Nah, adanya ilmu matematik itu untuk menyederhanakan ya, menyederhanakan apa? Ya, menyederhanakan bahasa. Biar nggak ilustrasinya panjang kayak gini nih, tuh. Kalau di sini disebutkan 4 keranjang penuh dan sisanya 3 jagung di luar keranjang. Itu kan kalau pakai kata-kata biasa. Nah, kalau ilmu matematika dia itu menyederhanakan memakai bahasa simbol. Jadi jangan takut, belajar aljabar itu sebenarnya nggak susah. Dia tuh justru menyederhanakan masalah yang susah, yang kayaknya pelik, tapi disederhanakan, sebenarnya diambil intisarinya apa. Nah, oke. Nah, jadi kalau dari sini anggap bagaimana caranya sih, Bu? Nah, berarti yang pertama nih ada di sini ya nih. Langkah-langkah yang pertama membuat pemisalan. Misalnya keranjang itu apa? Keranjang jagung. Keranjang penuh itu, satu keranjang penuh tuh misalnya apa? X gitu ya, atau Y gitu ya. Atau keranjang itu misalnya apa? Ya keranjang lah gitu ya tulisannya. Tapi kalau keranjang kepanjangan ya udahlah kita pakai K. Boleh saja, pokoknya huruf apa saja atau simbol apa saja. Atau mungkin kalau kamu zaman dulu gitu, masih zaman SD, ya bolehlah pakai gambar keranjangnya gitu ya. Yang kedua, mengubah dalam bentuk matematikanya. Bagaimana jadinya? Nah, seperti ini nih loh. Dari penyelesaiannya, nah jadi kalian bisa memperoleh 5 titik-titik tambah 7 misalnya ya. Nah, kalau di sini berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 keranjang tambah 3 jagung. 4 keranjang jagung tambah 3 jagung, ya kan? Atau kalau kamu lebih sederhanakan lagi, misalnya keranjang itu dengan X, maka kamu bisa sebutkan bahwa 4X ditambah berapa? Berapa sisanya? 3. Seperti itu ya. Itu untuk ilustrasi pertama. Nah, sekarang ilustrasi kedua. Dia main kelereng. Rian dan Rehan bermain kelereng bersama. Rian bawa 2 box kelereng, 1 keranjang berisi kelereng, dan 2 kelereng di luar box dan keranjang. Sedangkan Rehan 3 box kelereng, 2 keranjang, dan 3 buah. Nah, berarti kalau begitu ada berapa bedanya? 1 box ya, terus apa lagi? 1 lagi keranjang dan 1 lagi butiran
kelereng. Berarti kalau kita tuliskan, nah ini lihat di kolom nih, Rian. Rian ada berapa box bawanya? 2 box. Nah, 2 box di gambar ini kamu misalkan aja, misalnya ini apa? Box, misalkan box adalah gitu ya. Misalkan box adalah apa? X, berarti bentuk aljabarnya 2x. Misalkan keranjang adalah Y, berarti Rian karena dia bawa satu keranjang ya berarti 1Y. Terus 2 kelereng, udah kalau 2 kelereng nggak usah lagi dimisalin kan jelas, berarti 2x tambah 1y tambah 2 begitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah lanjut, Nah bagaimana dengan Rehan? Nah kamu tinggal tulisin lagi ya, berarti ya keterangan sebelumnya berarti Rehan itu bawa berapa box? Rehan membawa 3 box ya, keranjangnya dia bawa 2. Oke, berarti 3 box, keranjangnya 2, kelerengnya 3. Berarti kalau box itu X berarti 3X. Kalau keranjang itu Y berarti 2Y. Kalau butir ya 3 aja gitu. Jadi berarti 3X tambah 2Y tambah 3. Oke? Nah, seperti ini ya. Nah, inilah yang disebut apa? Koefisiennya itu 5. Misalnya ada tulisan tadi 3X, 2Y gitu ya. Nah, ini loh, ini yang dinamakan koefisien, ini yang namanya variabel, ini konstanta begitu. Nah, apa sih koefisien, konstanta, variabel tuh untuk apa? Yaitu tuh hanya untuk menyederhanakan bahasa atau masalah di kehidupan kita sehari-hari dengan bahasa ilmu matematika begitu ya. Nah, sekarang masuk deh ke suku. Nah, kamu baca aja dulu bentuk aljabarnya apa. Yang jelas yang tadi pemisalannya sudah bisa dimengerti ya. Nah sekarang kamu nanti lanjutkan ke sini. Nah kan ini ada contoh nih ya, nomor 1 nih. 5x min 2x dan x, semuanya belakangnya x, dia disebut suku sejenis. Ini 2x pangkat 3 min y pangkat 2 dan z, x pangkat 3 y pangkat 2 z itu tidak sejenis ya, tidak, variabelnya tidak sama, apalagi ada derajatnya. Terus ini 2p kuadrat dan p kuadrat sejenis ya, kenapa? Karena p nya sama-sama kuadrat gitu ya. Nah bagaimana nomor 4 bagaimana? Nih 3ab dan min pq, ab dan pq sama atau tidak? Kalau tidak berarti kamu tulis jenis sukunya tidak sejenis gitu ya. Penjelasannya kenapa? Karena ab dan pq itu berbeda ya, berbeda suku. Nah terus 2x kuadrat yz dan x kuadrat yz, ini sama-sama x nya juga kuadrat, y nya juga sama, 1 y saja, z nya juga sama, berarti apa? Sejenis. Berarti penjelasannya karena sukunya x kuadrat yz itu jadi satu kesatuan ya, bukan yang beda-beda, jadi itu satu kesatuan. Berarti dia sejenis. Tentukan unsur-unsur bentuk aljabar yang seperti ini. Nah ini ya, min 6m tambah 2n min 5, berarti koefisiennya adalah min 6, 2 dan min 5. Terus variabelnya adalah m dan n, konstantanya min 5. Berapa sukunya? Min 6, 2 dan min 5. Nah sekarang kamu refleksinya kamu tulis ya, nanti kamu bikin kesimpulan di bukumu gitu ya, di sini ya, sesuai dengan ini diisi titik-titiknya begitu. Oke. Nah setelah itu apa ya, kamu tuliskan di sini motivasinya ya, apa yang dapat kalian pahami ya dari ini nih, dari motivasi ini, ilmu tanpa amal. Oke. Nah terus minta teman dekat kalian untuk menyebutkan masing-masing bentuk aljabar, trinomial, polinomial. Ya kalian ini cari di Google saja. Ya tidak usah didiskusikan. Terus identifikasi unsur-unsurnya. Nah, udah. Setelah itu coba dikerjakan yang ini ya, evaluasi KB1. Ini dikerjain ya. Terus habis itu kalau bisa lanjutin ke sini.
Nah, kalau udah selesai, nah kalau sudah selesai, kalau udah selesai nanti berarti kita akan bahas jawaban-jawabannya di video ibu nanti. Oke, di video ibu yang bahasan tentang ini nanti. Mudah-mudahan hari ini, kalau nggak hari ini berarti di pertemuan selanjutnya. Oke guys, seperti itu ya anak-anakku. Oke, jadi di pertemuan pertama ini hanya pengenalan tentang unsur-unsur bentuk aljabar ya. Dan hanya pengenalan saja. Jadi sampai situ dulu aja penjelasannya. Nanti kalian bisa cari